Sebelum memulai pembahasan kali ini, perkenalkan nama saya Ilham Nudin Esa Finanda, NIM 2221411051. Nanti yang lebih jelasnya saya akan tuliskan di deskripsi channel YouTube saya. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Quran Surat An-Najm ayat 38 sampai 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna illa rabbikal muntaha. Jadi dari ayat yang saya bacakan tadi bisa disimpulkan bahwa seseorang tidak akan disiksa akibat dosa orang lain, dan manusia tidak akan mendapat pahala melainkan atas kebaikan yang dia lakukan, dan apa yang dia lakukan akan tercatat di buku amalannya. Kemudian dia akan dibalas atas kebaikan atau keburukan sekecil apapun itu yang telah dia kerjakan dengan balasan yang sempurna. Dan dari ayat ini kita bisa merenungi bahwa setiap manusia pasti memiliki kebaikan dan keburukan. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan pasti mendapat balasan, entah kita mengetahui atau tidak. Dan tak lupa dengan keburukan manusia, seperti kita sering berperilaku tidak baik ke seseorang, pasti keburukan kita nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang entah kita tidak menyadarinya. Untuk selanjutnya Quran Surat An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yajzal ladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan diafan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Ayat yang saya bacakan tadi berisikan tentang seseorang yang sedang menunggu orang sakit agar orang yang sakit tersebut tidak mewasiatkan wasiatnya kepada orang lain, dan orang yang menunggu orang sakit itu berkata bahwa agar menahan hartamu untuk ahli warismu, dan tidak ada yang lebih berhak terhadap hartamu daripada ahli warismu atau anak-anaknya. Jadi dari ayat yang saya bacakan tadi dan juga sedikit pembicaraan tadi dapat disimpulkan bahwa bisa direnungi bahwa setiap orang tua dalam memberikan bimbingan kepada anak harus berpacu dalam isi Al-Quran dengan keikhlasan, diikuti dengan kasih sayang, serta memiliki tanggung jawab dengan kesabarannya dalam mengasuh dan mendidik anak agar dari kecil si anak mendapat bimbingan sehingga suatu saat apa yang orang tua wariskan akan menjadi tanggung jawab si anak. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Yunus ayat yang ke-72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya ila alallahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Ayat ini menjelaskan bahwa
Nabi Nuh alaihissalam mengatakan pada kaumnya bahwa dia tidak akan meminta imbalan apa-apa kepada mereka dan tidak akan memperoleh keuntungan duniawi dari tugasnya kecuali pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada balasan bagi mereka untuk berpaling dari seruan itu. Sekiranya mereka berpaling dari peringatan dan seruan itu, sedikitpun Nabi Nuh alaihissalam tidak rugi atau tidak disusahkan, karena dia diperintahkan untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya. Untuk ayat yang terakhir yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakunnun lahum wallahu sami'un alim. Ayat ini menerangkan tentang perintah untuk bertaubat dan berzakat, karena kedua perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi untuk renungan dari ayat terakhir dari Quran surat At-Taubah ayat 103, ada sebuah kisah bahwa dahulu ada sekelompok yang mengakui dosa-dosanya lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diketahui penyebab dosa yang mereka perbuat adalah karena kecintaan mereka terhadap harta yang mereka kumpulkan dan mereka peroleh dari jarahan mereka. Dan dengan diturunkan ayat ini dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Dan sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat ini juga dapat mensucikan diri dari sifat kecintaan mereka terhadap harta. Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari sifat jelek akibat harta seperti kikir, tamak, dan semacamnya. Karena itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penafsiran keempat surah tersebut. Bila masih banyak kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.